ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan belajar kita mempelajari Al-Quranul Karim. Kita masih dalam pembahasan tafsir surat Al-Fatihah. Kali ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala, Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami pada jalan yang lurus. Jumhur ulama membaca Ihdinas sirat di sini menggunakan sad. Qiraatul jumhur bis-sadi. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Juga ada riwayat dengan sin, Ihdinas sirat, dan juga zai, Ihdinas sirat. Tapi jumhur al-qura adalah membaca dengan Ihdinas sirat menggunakan sad. Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala menyampaikan, lamma taqaddama ats-tsana'u 'ala al-mas'ul tabaraka wa ta'ala nasaba an yu'aqqiba bis-su'al. Ketika surat Al-Fatihah ini mulai dengan sanjungan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nah, ini adalah sanjungan yang dihaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu pantasnya setelahnya disampaikan doa kepada yang sanjung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis qudsi, wa nisfuha li wa nisfuha li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Di surat Al-Fatihah ini dibagi dua, setengahnya adalah buatku, kata Allah dalam hadis kursi, dan setengahnya adalah buat hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Di bagian yang pertama adalah bagian Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah ini dimulai dengan alhamdulillah. Itu adalah sanjungan-sanjungan. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berhak untuk disanjung. Dan setengah dari Al-Fatihah adalah untuk hambanya. Ya, untuk hambanya. Maka setelah sampai kepada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian hak hambanya persilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta. Wa li'abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Apa yang kita minta di dalam surat Al-Fatihah ini, Ihdinas siratal mustaqim. Itu kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan adab yang mulia ketika seorang berdoa. Diharapkan kita memulai doa dengan memuji Allah Subhanahu wa taala seperti yang Allah ajarkan pada surat Al-Fatihah ini. Setelah kita menyanjung Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Kata Imam Ibn Katsir, wa hadha akmalu ahwalis sa'il an yamdaha mas'ulahu summa yas'aluhu hajatahu wa hajati ikhwani wa hajata ikhwanihil mu'minin. Ini merupakan sikap yang paling bagus bagi seorang mukmin ketika dia hendak meminta hajat apa yang dia butuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menyanjung dulu. Menyanjung yang dimintai sesuatu tersebut. Ketika kita ingin sesuatu
doa kita dikabulkan oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah, maka kita tidak langsung meminta kepada Allah, tetapi memulai dengan sanjungan, pujian, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala, dan ini anjah il hajah. Kata beliau, ini lebih sukses untuk meraih kebutuhan. Ini juga berlaku dalam kehidupan kita. Jika kita punya ayah, kemudian kita ingin sesuatu. Jika kita minta, tentunya kita langsung minta, ya saya mau ini. Tentunya tidak seperti itu, tapi memanjung. Ya, ayah uangnya banyak, ayah banyak rizkinya, saya punya kebutuhan, ya saya butuh ini. Nah, itu jadi dimulai dengan muqaddimah, sanjungan. Ya, bukan berarti kita menyamakan Allah dengan ayah, tidak. Tetapi dalam surat Al-Fatih ini, Allah mengajarkan kepada kita ketika kita sebelum berdoa kita mesti menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Juga pernah dilakukan oleh Nabiullah Yunus alaihissalam, disampaikan dalam surat Al-Anbiya ayat 87, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Sebelum berdoa, ya, sanjung Allah dulu. La ilaha illa anta subhanak, ya Allah, tidak ada sesembahan yang hak yang disembah kecuali Engkau, maha suci Engkau ya Allah, bahwa aku juga termasuk orang-orang yang zalim. Ini termasuk adab juga yang disampaikan di ayat yang mulia ini. Di samping kita menyanjung Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, yang kedua juga mengakui kesalahan-kesalahan kita. Agar doa kita dikabulkan, ya, kita mengakui kesalahan yang kita lakukan. Merupakan adab yang mulia ketika kita sebelum meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang kita minta di ayat yang mulia ini? Yang kita minta adalah hidayah, al-irsyad wa taufiq. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kita mohon petunjuk dan mohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari menyampaikan, ajma'atil ummatu min ahli at-ta'wil jami'an ala anna as-sirat al-mustaqim huwa at-tariqul wadih alladhi la i'wajaja fihi. Para umat, ya, sepakat bahwa la ahli tafsir, ajma'atil ummah min ahli ta'wil jami'an. Jadi para ahli tafsir semua sepakat bahwa siratal mustaqim adalah jalan yang jelas, yang lurus, yang tidak ada bengkok-bengkoknya. Siratal mustaqim itu seperti itu. Para ulama sepakat. Kemudian ulama berselisih apa yang dimaksud dengan siratal mustaqim. Kita minta apa sih siratal mustaqim, yang jalan yang lurus itu apa? Gitu. Ruya annahu kitabullah. Ya, ruya annahu kitabullah. Dari ulama ada yang mengatakan jalan yang lurus itu adalah kitabullah, Al-Quran. Jika kita minta jalan yang lurus, ya Allah, tunjukkan kami, ya, jalan yang lurus sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Kemudian juga ada dari ulama mengatakan al-Islam, jalan yang lurus adalah Islam. Ya Allah, tunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Yang dimaksud di sini adalah al-Islam. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fas-siratul Islam." Sirat, jalan yang lurus adalah al-Islam. Mujahid mengatakan, ulama dari kalangan tabi'in, ahli tafsir mengatakan, qala al-haqqu. Qala al-haqqu, siratul mustaqim adalah kebenaran. Ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tunjukkan aku kepada jalan yang lurus, yang dimaksud adalah tunjukkan aku kepada kebenaran. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan setelah menukil beberapa perkataan ahli tafsir ini, wa kullu hadhil aqwali sahihatun wa hiya mutalazimatun. Semua perkataan ini adalah benar dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Fa inna man ittaba'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam waqtada bil ladaini min ba'dihi Abi Bakr wa Umar faqad ittaba'a al-haqqa wa man ittaba'a al-haqqa faqad ittaba'a al-Islam.
Wa man ittaba al-Islam faqad ittaba al-Qur'an wa huwa kitabullah wa habluhul matin wa siratuhul mustaqim fa kulluhu sahihatun yusaddiqu ba'daha ba'dan walillahil hamd. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyampaikan, barang siapa yang mengikuti kebenaran maka dia telah mengikuti Islam. Barang siapa yang mengikuti agama Islam maka dia telah mengikuti Al-Qur'an, itu kitabullah ya, dan siratal mustaqim, dan semuanya adalah perkataan ini benar ya, saling menguatkan, membenarkan satu dengan yang lain, walillahil hamd. Kemudian selanjutnya, kenapa seorang mukmin harus diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala minta hidayah setiap kali salat? Berulang-ulang, bukankah seorang ketika sudah masuk Islam itu sudah mendapatkan hidayah? Apakah ini meminta sesuatu yang sudah didapat? Ya, kita sudah masuk Islam, seperti yang dikatakan tadi sebagian ahli ilmi bahwa siratal mustaqim adalah Islam. Bukankah kita sudah masuk Islam? Al-Imam Ibnu Katsir, wal jawabu alla walaula ihtiyajuhu lailan wa naharan ila su'alil hidayah lama arsyadahu Allah taala ila dzalik. Fa innal 'abda muftakirun fi kulli sa'atin wa halatin ila Allah taala fi tathbitihi 'ala al-hidayah wa rusuhihi fiha wa basurihi wa izdiyadihi minha wa istimrarihi 'alaiha. Ya. Jadi bukan minta sesuatu yang sudah didapat. Ketika kita setiap kali rakaat mesti mengatakan dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Itu bukan meminta sesuatu yang sudah didapat, minta istiqomah. Ya. Kalau bukan Muslim itu hajah untuk selalu berada atas istiqomah, di atas kebenaran, maka Allah tidak menganjurkan kita untuk selalu meminta. Jika Allah menganjurkan pada kita agar kita selalu meminta hidayah kepada Allah, maka menunjukkan akan kebutuhan kita lailan wa naharan ila su'alil hidayah. Imam Ibnu Katsir. Karena memang kebutuhan kita pada hidayah itu siang malam. Salat siang malam meski ada permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga minta agar kita ditetapkan di atas hidayah itu, di atas Al-Qur'an, di atas Islam, di atas mengikuti Al-Qur'an, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti kebenaran, itu kita perlu itu. Ya. Fa innal 'abda muftakirun fi kulli sa'atin wa halatin ila Allah taala fi tathbitihi 'ala al-hidayah. Di sini penting sekali yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, bahwa setiap hamba membutuhkan setiap waktu, setiap kondisi membutuhkan kepada Allah untuk tetapkan dirinya di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walhasil makna dari ihdinas siratal mustaqim, istamir bina alaih wa la ta'dil bina ila ghairih. Ya Allah, tetapkan aku, istiqomahkanlah aku di atas siratal mustaqim, di atas Al-Qur'an, di atas sunnah, di atas kebenaran, di atas Al-Qur'an, di atas Islam, ya, wa la ta'dil bina alaih, jangan kami belokkan pada jalan yang lain. Ini adalah makna dari ihdinas siratal mustaqim. Maka kita perlu menjiwai ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, kita minta supaya berada di atas kebenaran, di atas Islam, sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah penjelasan singkat tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berikan hidayah hingga akhir hayat. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.